pagi Bu Ervina. Mari kita mulai saja untuk pagi ini. Selamat pagi. So, pagi ini seperti hari biasa, ini kita mengudara kembali ya, Bapak Ibu, terkait update supplementary maupun indeks globalnya. Mohon maaf, sebelumnya sudah ada jeda ya. Kita libur beberapa hari, hampir 1 minggu seperti itu. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat Bapak Ibu untuk aktivitas setiap harinya ya. Jangan lupa selalu berdoa agar senantiasa diberkahi dan diberikan kemudahan ya dalam bertransaksi. Baik, tak lupa saya tawarkan kembali terkait ORI 021, Bapak Ibu. Silakan yang mau berminat ya untuk proses diversifikasi investasi. Di sini ada ORI 021. Saya kira masih cukup menarik dengan bunga 4,9 Bapak Ibu ya per tahun ya. Nanti dibayarkan per bulan bunganya ke RDN. Jadi bagian dari diversifikasi kita, jadi jangan taruh telur dalam satu keranjang ya. Jadi bagian dari diversifikasi investasi. Nah, untuk ORI 21 ini jangan lupa pemesanannya minimal 1 juta ya, maksimum 2 miliar. Nah, nanti tinggal masuk di sini pesan sekarang di SBN BRI DS ya. Silakan tinggal klik linknya, nanti tinggal jangan lupa pesan seperti itu ya. Itu untuk ORI 021 Bapak Ibu. Dapatan juga di sini cashback 4 juta ya. Jika pembeliannya maksimum 2 miliar Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke indeks global. Untuk indeks global saya kira cukup optimis ya. Tadi malam terlihat Dow Jones mengalami penguatan. Untuk Eropa juga sama. Rata-rata mengalami penguatan Bapak Ibu ya. Dan kalau kita perhatikan, walaupun secara kasus ya masih cukup meningkat untuk kasus COVID Omicron ini, saya kira masih tetap optimis ya karena Omicron ini tingkat rate fatality-nya cukup rendah. Jadi artinya saya kira obatnya sudah cukup banyak. Jadi khawatir terkait dengan Omicron ini saya kira udah mulai turun ya Bapak Ibu ya. Nah, terlihat juga untuk The Fed sudah memutuskan suku bunga nanti akan naik di bulan Maret ya. Oh, itu perkiraan analisa. Jadi market saya kira sudah mulai tenang. Nah, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan juga IISG chartnya ya. Posisi chartnya sekarang lagi menguji resisten all-time high-nya udah di atas level 6.700 ya. Cukup oke saya kira untuk IISG. Momentum Bapak Ibu saat ini untuk IISG kembali ke pola uptrend-nya ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat Asia juga kemarin rata-rata mengalami penguatan ya, di samping beberapa negara mengalami libur hari Imlek Bapak Ibu ya. Nah, di sini terlihat untuk Jepang, Korea, Taiwan, India ini mengalami penguatan. Sorry, Taiwan ini libur juga ya. Di Filipina, Thailand, juga Indonesia kemarin cukup menguat ya ISG kita ya. Nah, secara teman-teman untuk Februari saya kira cukup oke ya. Ini laporan keuangan emiten big cap kita termasuk banking ya udah pada keluar dan hasilnya cukup memuaskan. Saya kira kenaikannya cukup signifikan ya. Ini kembali ke level sebelum COVID ya untuk tingkat kenaikan labanya seperti itu. Kalau kita perhatikan juga untuk update komoditas Bapak Ibu di sini dilihat ya untuk nikel metal-metalnya ini masih mengalami penguatan. Terlihat nikel menguat 2,7, sedangkan emas juga menguat tipis 0,3, silver ya, copper juga 1%. Ini hanya timah yang melemah 0,6. Ya, untuk batu bara juga masih rally, Bapak Ibu. Mungkin 1 minggu terakhir ini ada koreksi ya. Di sini 8%, hampir 8% yang Newcastle. Tapi kalau kita lihat secara kinerja, month-to-month-nya 1 bulan terakhir masih mengalami penguatan cukup signifikan 48% ya. Untuk koal ultimate high-nya masih di level 250 ya. Ini saya kira dengan kenaikan SARS ini menjadi ya ladang laba nih buat sektor mining Bapak Ibu ya. Dan juga di sini untuk minyak ya cukup strong
ya, udah hampir menyentuh level 90 ini untuk yang Brent, dan WTI di level 88 Bapak Ibu ya. Jadi saya kira untuk minyak ini bisa kenaikannya bisa mencapai level 100 ya. Saya kira untuk $100 ini harga yang cukup fantastis ya untuk harga minyak, dan ini bisa meningkatkan kenaikan komoditas lainnya seperti batu bara dan juga metal yang lain, metal miningnya ya Bapak Ibu ya. Untuk IHSG sendiri Bapak Ibu didireksikan cenderung menguat ya. Kemarin volume mengalami penguatan juga Bapak Ibu ya. Di sini indikator MACD-nya positif, sedangkan stokastik dan RSI-nya di sini netral menuju menguat area overbought Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan hari ini bisa break untuk IHSG di all-time high-nya dia, maka dia menuju R1-nya di 6757 maupun di resisten 2-nya 6.800 ya. Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan juga ya, coba pilih saham-saham yang kiranya bisa bagikan dividen yang cukup signifikan ya. Bisa sektor batubara mungkin ya, ataupun sektor perbankan Bapak Ibu, finance, dan juga mungkin sektor yang lain ya, yang bisa diperhatikan, artinya yang menjadi penopang kenaikan IHSG, karena IHSG ini menguat ditopang oleh beberapa saham yang cukup big cap ya, seperti itu bisa pendorongnya itu ya. Yang untuk supplementari di sini ada saham pilihan, yaitu ada Harum buy on weakness Bapak Ibu ya, Harum buy on weakness. Terus MDKA buy on reversal Bapak Ibu ya, reversal di sini, dan juga Saratoga buy on reversal ya. Silakan disimak kembali. Saat ini juga lagi tayang untuk supplementarinya di channel YouTube dan juga IG Lab ya. Kita lanjut hari ini ke saham mantulnya ada apa aja. Saham mantul kita pagi ini seperti biasa Bapak Ibu, 5 saham mantulnya. Silakan yang mau diskusi atau apa, bertanya ya terkait saham apa yang perlu kita bahas, boleh ya nanti lewat chatbox ataupun open mic untuk pagi ini ya Pak Ibu. Baik, yang pertama ada BBRI ya. BBRI secara kinerja ya, laporan keuangannya sudah keluar. Ini eh, tahun 2021 ya, kinerja BRI meningkat labanya yaitu ke level 32 triliun Bapak Ibu ya. Nah, ini cukup, saya kira the big bank yang menghasilkan laba terbesar ya di Indonesia. Saya kira ada BRI nih nomor satu ya, dan sudah tidak asing lagi saya kira. Dan saat ini BRI terlihat ya, dia menguji area support di sini di 4050. Kemarin sempat ya, low-nya di 4060 ya, kembali menguat nih. Kembali menguat, dan saat ini ada resisten terdekat di 4150 ya, masih di 4150, ini di MA 50 ya. MA 50. Maka untuk BBRI saya kira masih spek buy Bapak Ibu, atau buy on break di 4150 boleh. Nah, target price-nya minimal dia ke 4250 ya, 4240, 4250, 4240 sorry, 4240 ini ada resisten ya untuk PBRI. Jadi jika dia break level 4150, target price-nya selanjutnya di 4240 ya. Jadi BBRI masih spek buy Bapak Ibu, sampai menunggu hasil mungkin pembagian dividen nanti ya. Dan secara kinerja cukup solid, maka ini buat swing, buat investasi juga saya kira cukup oke Bapak Ibu ya. Cukup oke untuk BBRI. Jadi mau di hold, mau di trading juga cukup oke. Sampai menunggu nanti RUPS-nya kira-kira bagi dividen berapa persen ya, seperti itu. Dan saya kira tiap tahun untuk BRI ini bagi dividennya cukup besar Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu mau investasi di sini bisa investasikan ya. Jadi nggak usah lihat harga, kalau mau investasi cukup cicil aja baik, seperti itu ya. Selanjutnya ada Bumi. Ini Bumi kalau kita lihat ya, Bumi kemarin setelah dia mengalami peningkatan cukup signifikan 4 hari yang lalu ya, tepatnya tanggal 27. Saat ini dia masih di area konsolidasi ya, area konsolidasi, dan dikawal oleh MA5 saya kira. Nah, untuk Bumi saat ini berada di area konsolidasi. Jadi target price untuk Bumi boleh trading saja Bapak Ibu. Trading target price 80, 80 sudah bisa lepas dulu ya, seperti itu. Tunggu koreksi boleh buy on weakness Bapak Ibu. Buy on weakness target Bumi pelemahannya di 74, 75 ya.
7475 ini menjadi support terdekat untuk bumi. Mudah-mudahan di area ini dia bisa kembali mantul ya. Secara MACD dia masuk ke area positif, cukup oke Bapak Ibu ya. Ini cukup signifikan kenaikannya. Tetapi secara stokastik dia masuk ke area netral kembali ya. Karena saat ini dia di area konsolidasi. Maka untuk stokastiknya dia netral dulu. Nah, selama area konsolidasi volume turun, jadi wajar Bapak Ibu. Mudah-mudahan di samping kinerja sektor mining yang cukup oke, bumi juga menjadi leading dari sisi cadangan batu bara nasional ya untuk bumi. Jadi untuk bumi masih trading buy on weakness di 74 atau 75. Nah, target price-nya minimal 80 Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada MPPA ya. MPPA kemarin ARA Bapak Ibu di sini. MPPA ARA setelah mengalami tren penurunan yang cukup signifikan ya Bapak Ibu ya. Ini turun terus ya, dan dia break di MA5 di sini. Maka untuk MPPA saat ini ARA boleh ditradingkan dulu, dan saat ini berada di resisten juga ya di 286 ya, 286. Nah, jika dia lanjut, Bapak Ibu bisa perhatikan mungkin target price-nya mungkin ya untuk swing-swing bolehlah swing-swing target 400 ya, atau 3 di sini 98 ya, 398 untuk swing jangka menengah ya. Tapi kalau kita lihat ini arah bisa dimaksimalkan ya untuk trading dulu, trading buy untuk MPPA-nya. Minimal target 300 ya. Saya kira 300 cukup relevan ya untuk MPPA-nya Bapak Ibu. Ini menjelang Lebaran juga ya, saya kira Lebaran atau puasa beberapa bulan lagi ini bisa menjadi sektor konsumer bisa diperhatikan Bapak Ibu. Salah satunya mungkin MPPA di sini Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya ada PTBA. Ini PTBA sektor batubara juga. Ini hampir sama ya. Secara kinerja saya kira cukup optimis ya untuk PTBA. Tetapi secara teknikal ini PTBA ada uji ya, uji support di sini di 2800 ya. 2800 ini menjadi support untuk PTBA. Mudah-mudahan di area ini dia break. Mantul kembali ya, menguat. Tapi jika dia break, Bapak Ibu boleh tunggu kembali. Ini di area support terdekat di MA50 ya. MA50 ini saya kira support yang kuat. Ini di level 2760 ya. 2760 ini menjadi support kuat untuk PTBA. Jadi jika dia ada mulai pelemahan atau cicil buy Bapak Ibu ya. Untuk PTBA cicil buy. Cicil buy dari sekarang sampai target price-nya 2760 ya. Mudah-mudahan dia bisa kembali menguat. Ataupun yang mau trading boleh target price untuk PTBA ini saya kira terdekat di 2850 ya. 2850 ataupun di MA5-nya ini di level 2860 ya. 2860. Jadi itu dua untuk PTBA-nya masih cukup oke, cicil buy saja ya. Nah, untuk Antam saya kira dia ada gap down ya di sini ya. Dalam 2 hari terakhir ini di area konsolidasi dia ya. Dia masih belum bisa ditutup di atas level MA5-nya ya. Jadi secara teknikal untuk Antam masih di area konsolidasi ya. Tapi kalau kita lihat harga nikelnya ya sudah di atas level 23.000, maka untuk Antam masih kita rekomendasikan buy ya. Cicil buy seperti itu untuk Antamnya. Target price terdekat di 1880 ya. Tutup gap dulu 1880 atau 1890 ya untuk Antam Bapak Ibu. Nah, kemarin ada peningkatan volume, maka Antam saya kira mudah-mudahan hari ini bisa break ya. Mudah-mudahan bisa break, bisa menutup gap dulu ataupun masih masuk lagi ke level 2000 ya. Jika dia break level 1890 maka target price selanjutnya yaitu di level 2000 ya. Untuk Antam saya kira secara ini kinerja oke, tapi secara harga ada koreksi ya. Jadi ini potentially ketika IHSG mencapai all-time high, Antam bisa kembali menguat Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga ya komposit IHSG kita ya, atau IHSG kita berada mencapai menguji ya level all-time high di 6727 ya. Ini menjadi all-time high untuk IHSG-nya. Mudah-mudahan dia bisa break level ini, maka dengan
breaknya level ini dengan volume yang meningkat juga, mudah-mudahan ini menjadi uptrend ya, atau awal uptrend untuk IHSG seperti itu. Kita berharap yang optimis selalu Bapak Ibu ya, walaupun Omicron lagi merebak, artinya peningkatan kasusnya meningkat, tapi saya kira pemerintah sudah siap dengan adanya gelombang ketiga ini ya. Dan mudah-mudahan tidak sampai menutup akses masyarakat kembali seperti itu. Artinya PPKM masih berada di level yang sekarang Bapak Ibu ya. Oke, setelah itu aja untuk pagi ini terkait saham mantulnya. Saya ulang, ada BBRI, Bumi, MPPA, PTBA, dan juga Antam ya. Kita langsung saja ke pertanyaan. Udah 8.50 ya, atau 8.46 di sini ya. Pagi Pak Toto, di sini ada Pak Sidarta mau tanya terkait BRPT, BBKP, dan juga TRIM ya. Oke, pertanyaannya cukup luar biasa. Ini tiga Pak Sidarta. Oke, coba kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Ada BRPT nih ya. Terus BBKP. Terus yang terakhir ada trim ya. Oke. Sedangkan Bapak Ibu yang mau diskusi atau apa update market pagi ini menambahkan boleh ya. Oke, untuk BRPT terlihat ya Pak Sidarta dia ada pola reversal ya di sini setelah dia posisi, tapi dalam jangka menengah sebetulnya dia masih area sideways press ya, karena masih belum berada di level MA50 maupun di MA150 ya. Nah, oke, di sini ada pola sideways press-nya dia, targetnya di 920 ya. 920 ini sideways press-nya untuk BRPT. Nah, saat ini ada pola reversal mengalami penguatan menguji level MA50 dulu ya. MA50 saat ini berada di area close kemarin yaitu di 890 ataupun 900 ya. Ini area ini menjadi resisten terdekat untuk BRPT. Ya, untuk BRPT saya kira buy on break boleh speknya, atau yang sudah punya cicil buy saja Bapak Ibu ya. Secara MACD-nya nih mau masuk ke area positif ya, atau yang kuningnya sudah masuk ya. Jadi untuk BRPT masih data cicil buy atau buy on break boleh di level minimal ya 900 atau 895 di sini, ataupun 900 ya, ataupun nunggu break di level sideways price-nya dia yaitu di 920 boleh ya. Atau yang mau trading juga boleh spek buy saat ini target price-nya di 920 ya. Jadi tipis-tipis dulu saya kira. Tapi untuk secara mentomon atau kinerja mingguan ya, coba kalau kita lihat weekly-nya masih cukup oke. Dalam 4 minggu terakhir ya, dia ada pola reversal nih. Nah, untuk BRPT sama nih nguji juga di area double top-nya dia ya. Saat ini area double top untuk weekly-nya, satu weekly-nya ya. Dan jika dia break level 900, ini potensialnya dia menuju ke 960 untuk chart weekly-nya ya Pak Sidarta. Jadi secara teknikal weekly maupun yang daily-nya masih cukup oke nih. Ya, mudah-mudahan ada dorongan untuk break up-nya ya. BKP kalau kita lihat ini bersama ya dengan tadi chart yang MPPA ya. Kalau kita perhatikan dia turun, area turunnya cukup masif ya, karena tetapi volume kecenderungan turun signifikan juga nih ya. Dan saat ini ada pola reversal dalam 4 hari terakhir, candlenya cukup oke, tapi saat ini menguji eh, minimal ya dia di MA50 dulu nih di 290 ya Pak Sidarta. Jadi untuk BKP Bapak Ibu ada resisten kuat di MA50 yaitu di 290 ya. Maka 290 jika yang sudah cuan boleh take profit dulu ya di area ini ya. 2 hari terakhir dia atau kemarin ada area doji ya, doji, maka ini doji ini bisa menjadi indikasi untuk lanjut mengalami penguatan ataupun ada koreksi dulu ya. Dan ada support terdekat saya kira di area level 25 berapa nih? 260 ya, 260 ini menjadi support terdekat untuk BKP. Jadi buy on weakness, mungkin jika ada pelemahan target price-nya di 260 buy lagi, ataupun jika ada penguatan Bapak Ibu boleh sell dulu di area 290 ya.
yang sudah cuan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada trim. Kalau kita lihat trim, dia sempat menguji ya di MA 150, sempat break juga, tapi ini kembali menguat ya. Dan saat ini saat trim masih menguji area resisten ya. Di sini juga ada pola double top ya, double top ya, artinya kayak huruf U ya, Mas Sidarta ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia ada resisten di 342 ya, atau 342. Nah, maka saya kira untuk trim mungkin bisa di area buy ya, di area low kemarin dia di 304. 304 ini area support untuk trim. Maka target price-nya dia terdekat ya di area resistennya 332. 332 ini menjadi resisten untuk trim, dan juga 342 ya, 342 ini resisten double topnya ya. Jadi untuk trim eh, bisa sell dulu ya di area ini maksimal 342. Nanti jika dia break boleh buy lagi ya, seperti itu. Karena ini resisten double top ini cukup berat ya. Ini karena volumenya juga belum ada kenaikan signifikan untuk trim. Jadi saat ini dia menguji resisten yang cukup banyak ya, ada 332 dan juga 342. Itu Pak Sidarta ya untuk pertanyaannya. Thank you. Kita lanjut ke Bu Ervina. Di sini Bu Ervina pertanyaannya cukup banyak juga ya. Ada WiFi, hoki, SMBR, dan IMAS. Oke, kita ulas Bapak Ibu satu-satu. Ada WiFi ya. WiFi. Ada hoki ya. Oke, ada SMBR, Bapak Ibu. Dan yang terakhir ada IMAS ya. Jadi kita lanjut nanti ke Pak Yusupran terkait saham Unilevernya ya. Oke, Unilever. Oke ya, kita satu-satu dulu Bapak Ibu. Untuk saham WiFi ini terlihat ada pola ya, reversal. Ini yang bersama dengan pola, oh ini yang weekly ya, sorry, saya catnya daily dulu. Oke, ya ini untuk daily ini bersama ya. Dia ada resisten cukup kuat juga Bu Ervina, tapi secara teknikal dia ada pola reversal ya. Ini dimulai dari pertengahan Januari ya. Januari dia ada mulai penguatan dan saat ini berada di MA 50 ya. Secara MACD juga menguat, Bu apa? Sorry Pak mana? Bu Ervina ya, Bu Ervina. Ada penguatan di sini untuk WiFi-nya. Jadi saat ini dia menguji resisten di level terdekat ya, 650. Yang kedua di level 700. Maka kalau dia konfirmasi uptrend harus melewati resisten-resisten ini ya. Jadi saat ini untuk WiFi mudah-mudahan dia kuat ya. Tapi kalau kita lihat volumenya belum ada kenaikan signifikan ya. Ini volumenya apa? Turun signifikan, maka hati-hati ya. Kalau udah cuan bisa lepas dulu lah di 650 ataupun 700 ya. Nah, nanti jika dia break dengan volume naik, Bu Ervina bisa masuk lagi ya di WiFi atau buyback seperti itu. Di saat ini hati-hati karena ini volumenya sangat mengkhawatirkan, artinya nggak ada kenaikan ya, seperti itu. Biasanya dia cukup besar seperti itu. Ya, selanjutnya ada es hoki. Hoki, kalau kita perhatikan hoki setelah dia mengalami tren penurunan ya dalam jangka cukup lumayan di sini. Dia ada pola reversal, tapi di sini masih di area sideways-nya dia ya. Reversal, ini volume kemarin juga cukup signifikan. Yang kemarin ada peningkatan juga ini di MA 50 ya. Jadi hoki saat ini masih menguji resisten dan resisten cukup banyak yang harus dilalui untuk hoki ya. Jadi untuk hoki masih kita trading buy saja dulu. Copet-copet dulu ya. Jangan lupa pasang stop loss di MA 5-nya ya. Ini stop loss-nya saya kira di level untuk hoki ya 154 ya. 154 ini stop loss. Kalau mau trading ya seperti itu. Nanti target price-nya di area high yang kemarin juga boleh, atau di MA 50 di sini di 172 ya. Berpindah ya. Untuk hoki hampir sama tadi dengan ini polanya. Pada reversal tapi dia menguji resisten yang cukup banyak di sini ya. Jadi masih trading buy seperti itu. Selanjutnya ada SMBR ya. SMBR kalau kita perhatikan SMBR juga area sideways ya. Dalam beberapa terakhir
ya ada mengalami pola tren sideways-nya di sini ya. Jadi untuk SMBR, BR Vina masih area konsolidasi di sini ya. Tapi dia saat ini berada di atas level MA5. Jadi untuk SMBR saat ini menguji area resist di 572 ya. 572 ini area resist untuk SMBR. Lebih baik sih buy on break boleh nih BR Vina ya. Buy on break di level 572. Jika dia break buy, mungkin target price-nya dia di 620 ya. 620 ini target price untuk SMBR-nya nih. Mudah-mudahan hari ini bisa penguatan ya. Karena di area konsolidasi ini volume juga turun ya. Jadi wajar seperti itu selama tidak break downtrendnya lagi ya seperti itu. Jadi tidak break support seperti itu ya. Selanjutnya ada IMAS. IMAS ini sektor distribusi mobil ya, saya kira cukup oke dengan adanya PNBM ini. Tapi kalau kita lihat area saat ini untuk IMAS masih di area konsolidasi ya, dan dia hampir sama tadi dengan SMBR polanya di sini. Ya break sekarang di MA5-nya, ya cukup oke nih SMBR. Volume juga SMBR mengalami peningkatan juga nih Bu Elvina ya. Jadi untuk SMBR spek buy ya. Target price terdekat saya kira di area high yang sebelumnya ya di 784. 784 ini menjadi target price untuk IMAS. Jadi spek buy untuk IMAS Bapak Ibu nanti 784 mudah-mudahan ya bisa kena ya. Ataupun mau yang swing-swing boleh nih saya kira karena koreksinya udah cukup masif ya untuk IMAS nih. Ya, di 860 ini resisten untuk IMAS masih cukup jauh ya. Seperti itu. Dan yang terakhir ada Unilever Bapak Ibu ya dari Pak Yusufran. Thank you pertanyaannya. Ini Unilever masih ya dia nguji di area supportnya dia ini di 4050 ya. Dia udah break sebetulnya. Tetapi ada harga psikologi di 4000 ya. Maka 4000 ini menjadi psikologi untuk Unilever ya saat ini masih berada di level MA 5 juga nih ya Pak Yusufan di 460 untuk area resisten terdekatnya. Jadi untuk Unilever cicil buy saja nih Pak Yusufan ya. Jika mau uprise down cicil buy. Saya kira untuk sektor konsumer hampir sama ya relasinya mengalami tekanan masih tekanan jual seperti itu. Tetapi kalau kita lihat prospeknya jika ekonomi kita recovery maka konsumer ini bisa menjadi penopang kenaikan ya. Karena kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir masih cukup mengalami tekanan atau downtrend ya. Maka ketika ekonomi kita recovery, mudah-mudahan nih sektor konsumer menjadi leading ya, seperti itu. Jadi untuk Unilever kita masih ya cicil buy saja nih, cicil buy. Oke. Nah, target price pelemahannya di 4000 ya, ataupun nunggu break di 460 juga boleh. Oke Bapak Ibu, kita lihat ya untuk pagi ini Asia seperti apa. Kalau kita perhatikan Asia pagi ini Indeks Bapak Ibu, IHSG juga gimana tuh pagi ini? IHSG pagi ini ya, coba kita lihat beberapa detik. Apakah sudah dibuka IHSG-nya? Sudah ya, mengalami penguatan di level 0,25 ya, yaitu di 6724 ya. Tadi ada resistennya di 6727 ya. Ya mudah-mudahan hari ini bisa mengalami penguatan. Karena di sini Singapura menguat cukup signifikan 1,6, sedangkan Tokyo atau Nikkei di sini mengalami pelemahan 1%. Untuk Hang Seng dan Shanghai ini mengalami libur ya. Libur ini untuk tahun baru Imlek saya kira ini cukup panjang liburnya. Jadi kita bisa lihat untuk pagi ini ya. Pasar sudah dibuka Bapak Ibu. Mungkin itu aja pemaparan dari saya untuk pagi ini. Kita lanjutkan lagi besok ya Bapak Ibu ya, atau nanti ada hal-hal yang lain kita perlu update kembali. Thank you semuanya untuk pagi ini. Tetap semangat dan optimis Bapak Ibu ya. Terapkan pola trading yang sehat agar kita terhindar dari kerugian yang lebih dalam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you semua. Thank you pagi Pak Yusupan di sini. Thank you Bu Ervina, Bapak Tony, Bu Hadi, Pak Sidarta, Bu Yayang, dan Bu Julianawati. Mohon izin and meet.
Oke. Ya.